Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Natasha. Saya dari kelas 2B S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan, konseling dan penyuluhan alat kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Dina Natasha. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Enda. Umurnya berapa Bu? 25. Sudah punya anak berapa Bu? 2. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuluhan alat kontrasepsi ya Ibu. Apakah Ibu sebelumnya sudah mengerti apa itu alat kontrasepsi? Belum. Oh, jika belum, saya akan menjelaskannya ya Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian alat-alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi merupakan pencegahan terjadinya kehamilan atau konsepsi, bukan aborsi. Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan. Yang kedua, pertimbangan pemakaian alat kontrasepsi. Yang pertama, usia ibu kurang dari 20 tahun. Kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi atau kembali ke kesuburan tinggi. Yang kedua, usia ibu lebih dari 35 tahun. Kontrasepsi efektif atau kegagalan rendah dan reversibel atau irreversibel. Yang ketiga, usia reproduksi sehat, efektif, reversibel dan tidak mengganggu ASI. Yang selanjutnya, jenis-jenis kontrasepsi yang bisa digunakan. Yang pertama itu KB hormonal. Efek samping dari metode kontrasepsi hormonal yang pertama, menstruasi menjadi tidak teratur atau tidak mens sama sekali kecuali dengan pil ya Ibu. Yang kedua, kenaikan berat badan. Yang ketiga, muncul flek hitam pada wajah. Yang keempat, mual, pusing atau muntah. Cara kerjanya yaitu yang pertama, menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan tendri serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Yang terakhir, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur juga terganggu. Yang selanjutnya, KB hormonal terdiri dari yang pertama, pil oral kombinasi. Ketentuan dalam pemakaian pil KB: 1. Efektif dan reversibel. 2. Harus diminum setiap hari. Yang ketiga, efek samping yang serius jarang terjadi. Keempat, efek samping yang sering timbul yaitu mual dan bercak, perdarahan atau spotting. Yang kelima, tidak dianjurkan pada wanita yang sedang menyusui. Yang keenam, dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat. Selanjutnya, jenis-jenis pil oral kombinasi. Yang pertama, monofasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet, mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang kedua, bifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet juga dan mengandung hormon aktif estrogen dan progesteron dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang ketiga, trifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet juga yang mengandung hormon aktif estrogen dan progesteron dengan 3 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Kelebihan pil oral kombinasi yaitu yang pertama, memiliki efektivitas yang tinggi. Yang kedua, resiko terhadap kesehatan sangat kecil. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat, siklus haid teratur, tidak terjadi nyeri haid. Yang kelima, dapat digunakan jangka panjang selama wanita itu ingin menggunakannya. Yang keenam, mudah diberhentikan setiap saat dan kesuburan akan kembali setelah diberhentikan. Yang terakhir, untuk kontrasepsi darurat. Kekurangan pil oral kombinasi sendiri, yang pertama, mahal dan membosankan dan harus mengkonsumsinya setiap hari ya Ibu. Yang kedua, itu biasanya mual, terutama pada 3 bulan pertama. Yang ketiga, perdarahan, bercak atau spotting terutama 3 bulan pertama. Yang keempat, nyeri payudara,
berat badan mengalami kenaikan, tidak untuk wanita menyusui. Jadi ibu jika masih menyusui, ibu tidak dianjurkan untuk pil KB yang ini. Yang terakhir, meningkatkan TG. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan suntik. Yang pertama, suntik progestin. Pengertiannya sendiri merupakan metode kontrasepsi yang efektif, aman, dapat dipakai oleh semua wanita usia subur, yaitu seperti ibu. Ibu umurnya masih 22 tahun. Kembalinya kesuburan lebih lambat, cocok untuk masa laktasi karena tidak mempengaruhi ASI. Yang selanjutnya, jenis-jenis suntik progestin. Yang pertama, DMPA mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntikan dengan cara IM. Yang kedua, deponoristerat yang mengandung 200 mg norethindron enantat dengan cara disuntikkan dengan cara IM. Kelebihan suntik progestin, yang pertama sangat efektif untuk pencegahan kehamilan jangka panjang. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak pada penyakit jantung. Yang terakhir, tidak berpengaruh terhadap ASI. Selanjutnya, kekurangan suntik progestin. Yang pertama, sering ditemukan gangguan haid seperti spotting, siklus memanjang dan memendek. Yang kedua, klien bergantung pelayanan kesehatan dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Yang terakhir, peningkatan berat badan dan terlambatnya kembali ke kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang kedua, suntik kombinasi. Pengertiannya sendiri yaitu jenis suntikan yang terdiri atas 25 mg dipomedroksiprogesteron asetat 5 mg estradiol sipionat yang diberikan injeksi IM 1 bulan sekali. Kelebihannya yaitu resiko terhadap kesehatan kecil, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam dan metode jangka panjang, efek samping kecil, klien tidak perlu penyimpan obat suntik. Yang ketiga, kekurangan suntik kombinasi. Yang pertama, terjadi perubahan pola haid, aborting, perdarahan setelah sampai 9 hari, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan. Yang terakhir, peningkatan berat badan dan terlambat kembali kesuburannya. Selanjutnya, alat kontrasepsi implan. Efektif 5 tahun untuk norpalan atau terdiri dari 6 batang, 3 tahun untuk indoplan atau implano. Klien merasa kenyamanan, dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan. Kesuburan akan kembali setelah dicabut. Efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, bercak dan amenorrhea, dan aman dipakai saat menyusui. Keuntungan implan sendiri, yang pertama, daya guna tinggi. Yang kedua, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Yang ketiga, klien kontrol ke klinik jika ada keluhan. Kekurangan implan, yang pertama, perubahan pola haid. Yang kedua, nyeri kepala dan nyeri dada. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan berat badan. Yang terakhir, memerlukan pembedahan minor untuk pemasangan dan pelepasan. Selanjutnya, KB non-hormonal. Yang pertama, AKDR atau IUD. Cara kerjanya, yang pertama, menghambat kemampuan sperma masuk ke Fallopi. Yang kedua, mencegah implementasi telur dan uterus. Yang ketiga, mencegah sperma dan ovum bertemu. Yang selanjutnya, keuntungan dari IUD sendiri yaitu tidak mempengaruhi hubungan seksual, terus meningkatkan kenyamanan hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, metode jangka panjang, dapat digunakan sampai menopause. Yang selanjutnya, efek samping penggunaan IUD. Yang pertama, menstruasi menjadi lebih lama dan banyak. Perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama. Yang selanjutnya, perdarahan irreguler atau spotting di antara menstruasi. Yang terakhir, saat haid lebih sakit. Yang kedua yaitu kondom. Cara kerjanya menghalangi bertemunya sperma dan sel telur dan mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasangan ke pasangan lain.
Keuntungan kondom yang pertama tidak mengganggu produksi ASI, yang kedua mencegah PMS, yang ketiga mencegah ejakulasi dini, yang keempat mencegah terjadinya kanker serviks, yang kelima mencegah imunoinfertilitas, yang keenam murah dan dapat diberi secara umum, yang ketujuh memberi dorongan suami untuk ber-KB. Yang ketiga itu efek sampingnya yaitu yang pertama ada kondom rusak atau bocor sebelum berhubungan, yang kedua alergi, yang ketiga mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Selanjutnya KB yang tanpa memakai alat apapun atau alamiah. Yang pertama coitus interruptus atau senggama terputus. Pengertiannya adalah suatu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal. Ejakulasi terjadi jauh dari genitalia eksterna wanita. Cara kerjanya, alat kelamin atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Dengan demikian tidak ada pertemuan antara spermatozoa dengan ovum sehingga kehamilan dapat dicegah. Keuntungannya sendiri, yang pertama efektif bila dilaksanakan dengan benar, yang kedua tidak mengganggu produksi ASI, yang ketiga dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya, yang keempat tidak ada efek samping, yang kelima tidak memerlukan alat, yang kedua kalender. Metode KS dengan tidak melakukan senggama pada masa subur efektivitasnya 75% sampai 80%. Pengertian antar pasangan harus ditekankan. Faktor kegagalan karena salah menghitung masa subur dan siklus haid yang tidak teratur. Masa subur siklus terpanjang dikurangi 11 dan siklus terpendek dikurangi 18. Selanjutnya MAL atau metode amonera laktasi merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh. Lebih efektif jika pemberian belum haid, usia bayi kurang dari 6 bulan. Efektivitasnya sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya yaitu menunda atau menekan ovulasi. Keuntungannya yaitu efektivitas tinggi sampai 98% pada 6 bulan pertama setelah melahirkan. Secara efektif, tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistematik, tidak perlu perawatan medis, tidak perlu obat atau alat tanpa biaya. Keterbatasannya, yang pertama perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Yang kedua, mungkin sulit dilakukan karena kondisi sosial. Yang ketiga, tidak melindungi terhadap efek infeksi menular seksual terhadap hepatitis B dan HIV atau AIDS. Yang keempat, yang dapat menggunakan MAL adalah ibu yang menyusui secara eksklusif, bayinya berusia kurang dari 6 bulan dan belum mendapat haid setelah melahirkan. Yang terakhir adalah kontrasepsi mantap, terdiri dari yang pertama tubektomi atau MOW, pengikatan atau pemotongan tuba fallopi kiri dan kanan pada wanita untuk mencegah transport ovum dari ovarium melalui tuba ke arah uterus. Dilakukan dengan cara operasi, efektivitasnya sangat tinggi, reversibilitasnya rendah, disebut kontrasepsi mantap. Yang terakhir, vasektomi atau NOP, pengikatan atau pemotongan vas deferens kiri dan kanan pada pria untuk mencegah transport spermatozoa dari testis. Dilakukan dengan cara operasi kecil atau minor surgery, efektivitasnya sangat tinggi, reversibilitasnya sangat rendah, disebut kontrasepsi mantap. Sudah Ibu, apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya mohon pamit. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.